Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali lagi kita bisa berjumpa di hadirat Tuhan. Bahwa hati kita bagi hari ini kepada Tuhan, hati yang lapar dan haus kepada Dia akan dilawat oleh Tuhan, akan dijamah oleh Tuhan. Karena itu milikilah hati yang terus menginginkan Tuhan dalam kehidupan Anda. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ini. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita hampiri hadirat-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah
seumur hidupku. Sekali lagi mari angkat tanganmu, katakan hanya hanya milik Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya milik Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan pakailah hidupku, haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi mari katakan pakailah hidupku ya Tuhan, haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, mari kita sembah, mari kita sembah Tuhan. Datanglah kepadanya dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Kiranya matakan dalammu, haleluya. Di hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau di atas segalanya ya Tuhan, sebab Kau layak disembah, hanya Kau yang layak disembah. Di dalam angkatan darah-Mu, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu pagi ini dengan kerinduan dan kehausan, kelaparan akan hadirat-Mu Tuhan, sebab Kau layak. Oh, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Kami memuji-Mu Tuhan. Kiranya mataku dari namo tekele rata kamu, ramo ramo rata kamu. Haleluya, haleluya. Yesus betapa dicintai hadirat-Mu Tuhan, hatiku hancur merindukan pelataran-Mu Tuhan. Oh, rikada rata kamaradamu, haleluya, 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 haleluya. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Pagi ini biar menyenangkan-Mu, biar menyenangkan-Mu, biar menyukakan hati-Mu. Ini hidup kami Tuhan,
memperbaharui hidup kami, membuat kami terus terpesona akan kasih setiamu. Kami mau berjalan denganmu dalam rancanganmu Tuhan, biar menyenangkanmu selalu. Tuhan, ini hidup kami pagi ini. Oh, kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru tiap pagi. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami bersama denganmu. Makasih ya Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Katakan ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Yesus dan agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan sekali, Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak kami agungkan. Tidak ada yang lain di hidup kami. Hati kami melimpah dengan syukur oleh karena Engkau ya Tuhan. Karena itu ajari kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk terus hidup menyenangkan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah di hadirat-Mu ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, melihat kesetiaan-Mu. Dan sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, penuntun buat hidup kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow.
Saya percaya pagi hari ini Tuhan bersama dengan kita. Dia sungguh layak diagungkan karena kesetiaannya buat hidup kita. Amin. Karena itu jangan ragukan kesetiaan Tuhan di hidup Anda dan saya. Karena dia Allah yang setia, yang selalu ingin menopang hidup kita. Amin. Untuk itu mari kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan pagi ini, saudara. Ya. Dan sebelumnya, kalau saudara hari-hari ini dalam pergumulan doa, jangan berhenti untuk terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ya, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir dari acara ini saya akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya Tuhan masih mendengar doa kita sampai hari ini. Amin. Tetap semangat untuk terus berdoa. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Hari ini sudah di Amsal pasal yang ke-28. Amsal pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 kita akan baca ya. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik. Tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang. Mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapatkan kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, saudara, dari pembacaan Alkitab ini ya ada banyak hal yang prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang bisa kita pelajari. Tapi pagi ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan satu topik ya di ayat yang pertama. Dikatakan begini. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik itu lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Orang ini adalah orang yang terintimidasi. Orang yang merasa hidupnya dikejar-kejar, baik ketakutan, ya baik seperti merasa tidak aman dan lain sebagainya. Makanya judul perenungan pagi hari ini adalah intimidasi menghampiri kefasikan. Intimidasi menghampiri kefasikan. Orang fasik hidupnya itu penuh dengan intimidasi. Hati nuraninya yang melawan dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang fasik itu hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Orang ini adalah orang yang pingin cuman kelihatan baik di luar. Tetapi di dalamnya seringkali ada banyak dosa, kejatuhan yang dibuat. Dan dia mencoba untuk membungkus itu dengan perbuatan baik seperti kelihatan baik di luar. Nah, itu kefasikan. Fasik juga adalah orang yang orientasinya cuma kepada dirinya sendiri. Kepentingannya diri sendiri. Makanya orang fasik ini sangat mudah kecewa dengan Tuhan. Orang fasik ini hanya menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya, kata firman Tuhan. Karena itu biar kita tinggalkan kefasikan. Karena itu yang membuat kita ini terintimidasi oleh hati nurani kita sendiri. Ya, kita terintimidasi oleh situasi keadaan kita sendiri.
Karena pada dasarnya manusia ini punya hati nurani yang sebenarnya kalau dijaga, hati nurani itu bisa murni. Ya, kehidupan kita yang sesungguhnya itu di hati nurani kita itu, di hati kita itu. Karena itu kalau orang mencoba untuk hanya tampak baik di luar lalu tidak memperhatikan keadaan hatinya, maka keadaan hati yang takut, yang kecewa, yang kepahitan, yang itu yang akan menyerang hidupnya. Sehingga jangan heran orang yang hidup dalam kefasikan, hidupnya itu sangat dekat dengan intimidasi. Karena apa? Dia punya lubang di mana iblis bisa masuk di dalamnya dan terus memperkatakan atau menekan kehidupannya sehingga orang tersebut akan terintimidasi. Nah, untuk itu mari kita akan coba lihat pagi ini ya, apa yang dibuat oleh orang-orang yang fasik sehingga intimidasi itu begitu dekat dengan dia. Nah, untuk itu mari kita coba lihat poin pertama, ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan, orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Artinya begini, orang yang tinggal di dalam kefasikan, ya orang yang dalam kefasikan, orang ini disebut sebagai orang yang miskin. Miskin bukan secara harta, ada banyak orang yang tidak punya harta, ya di dalam kondisi yang berkekurangan, tapi hatinya itu besar di dalam Tuhan. Bukan miskin yang model begitu, tapi yang miskin di sini maksudnya adalah orang yang miskin secara rohani. Orang ini adalah orang yang kelihatannya kaya tapi miskin. Orang yang cuma berpura-pura kaya secara rohani tapi sebenarnya hatinya miskin. Itu kefasikan. Itu sama dengan dikatakan orang ini tidak akan pernah bisa memberi makan. Yang dimaksud dengan memberi makan itu adalah artinya begini, tidak pernah bisa memberikan sebuah kehidupan. Nah, disinilah sebenarnya kegagalan orang fasik. Mereka itu gagal membangkitkan orang lain, mereka gagal memberikan inspirasi hidupnya bagi orang lain. Hidupnya pasti akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, diintimidasinya itu di sini. Bagaimana kehidupannya tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Kefasikan itu adalah pintu bagi iblis untuk, saya tulis begini, untuk menggagalkan semua janji Tuhan yang tidak bisa tergenapi dalam hidup kita. Kefasikan itu adalah membuat orang menggagalkan sendiri rencana Allah buat kehidupannya. Sehingga orang ini menjadi orang yang terus tinggal di dalam semua cengkeraman si jahat. Rencana daripada si jahat itu yang terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Kefasikan itu sebenarnya menolak apa yang sebenarnya. Kefasikan itu menolak perkataan Tuhan. Kenapa dia terintimidasi? Ada 3 hal. Yang pertama adalah karena orang fasik itu tidak bisa memberi makanan karena orang ini tidak mengenal Tuhan. Hidupnya itu tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia coba berjalan berselesaikan dengan kepengertiannya sendiri. Nah, ini yang membuat hidupnya itu terombang-ambing sendiri oleh karena keinginannya. Orang ini mudah kecewa dengan Tuhan. Orang ini gampang meninggalkan Tuhan. Ketika persoalan dikit muncul dalam hidupnya, orang ini paling gampang untuk mencurigai Tuhan. Lalu mulai meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak sesuai dengan rencananya. Perhatiannya cuma kepada diri sendiri. Orang seperti ini gagal memberi makanan secara rohani buat orang lain. Makanya banyak anak-anak kecewa ketika orang tua tinggal dalam kefasikan. Banyak para hamba atau karyawan kecewa dengan pemimpinnya karena pemimpinnya tinggal dalam kefasikan. Pura-pura pintar menasehati tapi gagal menghidupi. Nah, ini menjadi problem, saudara. Karena apa? Tidak mengenal Tuhan. Lalu yang kedua apa? Tidak bertumbuh, itu jelas. Gagal memberikan makanan karena apa? Dia sendiri tidak bertumbuh. Orang fasik itu pertumbuhan rohaninya berhenti. Ya, dia sibuk dengan dirinya, bahkan mungkin bisa mengalami pertumbuhan. Jangankan kita ngomong soal pertumbuhan, orang ini akan menurun secara rohani. Karena apa? Orang ini akan terus diikat oleh dosanya. Dosa yang tersembunyi yang orang lain mungkin tidak tahu, itu akan terus mengikat hidupnya, sehingga pertumbuhan secara rohani tidak akan pernah ada dalam dirinya. Lalu yang ketiga, gagal memberikan makanan karena apa? Karena orang ini hanya mengandalkan kekuatannya sendiri.
Orang fasik itu selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Orang ini adalah orang yang mencoba dengan caranya sendiri. Sehingga ketika dia mulai berjalan, kadang-kadang ini yang terbuat apa itu? Menurunkan standar firman Allah. Menutup matanya kepada kebenaran. Yang penting aku kaya, yang penting aku sukses. Caranya apapun ditempuh. Padahal justru kata Alkitab, orang-orang yang seperti ini diletakkan Tuhan di tempat-tempat yang licin. Dan sebentar lagi orang ini akan jatuh. Makanya tidak ada makanan yang baik dari orang fasik. Karena itu saudara, pagi ini mari kita tinggalkan kefasikan hidup kita. Hiduplah jujur di hadapan Tuhan apa adanya. Ini yang harus kita bangun dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang benar. Ya, orang yang selalu menghidupi apa menjadi prinsip firman Allah di hidup kita. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, Anda adalah orang yang melakukan kebenaran. Amin. Itu namanya menjauh dari kefasikan. Dan saya percaya orang yang jujur, orang yang mau hidup dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, justru hidup Anda akan memberi makan, tanda kutip. Akan memberikan sebuah teladan hidup, menginspirasi orang lain. Dan hidup Anda akan menjadi kekuatan, penghiburan, inspirasi bagi orang lain. Karena itu biar pagi hari ini mari kita menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Karena apa? Anda tinggal di dalam kebenaran. Amin. Amin. Sehingga ada makanan secara rohani yang keluar dari hidup Anda untuk orang lain. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kenapa orang fasik mengalami intimidasi? Ayat yang ke-6 sekarang kita baca. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang apa? Yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang fasik kenapa terintimidasi, dekat dengan intimidasi hidupnya? Karena apa? Orang fasik itu dikatakan jalannya berliku-liku. Lebih baik orang miskin tetapi dikatakan bersih kelakuannya. Tuhan itu pasti memberkati, Tuhan pasti meluputkannya. Orang-orang yang bersih kelakuannya itu ada dalam tangan Tuhan. Sedangkan orang fasik itu justru melarikan diri dari Tuhan. Orang ini adalah orang yang tidak pernah bisa menutupi, bahkan mengendalikan perasaannya sendiri. Perasaannya menjadi dominan. Ingin cepat kaya, ya ingin membalas semua kejahatan orang lain, merasa tidak diperhatikan. Perasaannya ini mendominasi yang seperti ini. Sehingga orang ini berliku-liku jalannya. Ya, saya tulis di sini apa yang dimaksud dengan berliku-liku jalannya. Ya, hidupnya ini penuh dengan kebohongan, jelas. Orang fasik itu penuh dengan kepura-puraan. Ya, penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipu muslihat. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Untuk itu dia akan berliku-liku jalannya. Saya ketemu dengan seorang yang kelihatannya baik. Ya, seorang yang saya kenal, kelihatannya baik. Ya, orang ini menurut saya baik. Tapi satu hari ketika saya datang ke tempatnya bekerja ke sebuah kota, karena ini teman dan kenal dia tahu saya datang ke kota itu, dia telepon saya, ayo mampir ke tempat kerja saya. Akhirnya saya mampir ke situ karena sudah lama nggak pernah ketemu. Menurut saya ini teman baik, menurut saya. Tapi bukan orang Kristen yang baik, bukan. Tapi teman baik, tidak pernah aneh-aneh. Tapi satu saat saudara ketemu lalu ngobrol, lalu dia membereskan pekerjaannya, lalu dia ambil uang, ya, lalu uang itu dibagi di 2 amplop, gitu ya. Satu, saya tanya itu uang untuk apa? Ini buat istri, ya buat istri. Yang satunya ini buat uang laki-laki katanya. Saya waktu mendengar itu saya mengerti ini uang untuk kebebasan dia. Ya laki-laki normal lah, ya senang-senang lah. Saya bilang begini, saya kaget juga karena menurut saya ini orang yang, menurut saya dulu saya melihat dari luar, ini orang yang cukup setia karena kalau di depan istrinya begitu romantis. Tapi ternyata ada jalan-jalan yang dikatakan berliku-liku. Saya hari itu langsung berterus terang dengan dia, kamu nggak boleh begitu. Ya, saya ngomong tentang kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai seorang sahabatnya, saya lebih baik saya menegur dengan kasih daripada ya saya mencoba untuk menghargai perasaannya lalu saya diam, lalu saya membiarkan dia jatuh dalam dosa. Itu bukan sahabat yang sejati. Saya ngomong dengan dia tentang keadaan itu.
Saya tahu ada hal yang berliku-liku. Hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Ya, hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Dibangun dengan banyak-banyak kemunafikan. Orang fasik itu seperti itu. Jalannya itu berliku-liku. Sekalipun hartanya banyak, ditempuh dengan jalan yang banyak kebohongan. Berliku-liku jalannya. Lalu yang kedua apa? Ya tadi munafik. Berliku-liku itu munafik. Munafik itu kepingin kelihatan baik di luar tapi jahat di dalam. Saudara, dijauhkan itu daripada kita. Tuhan itu sangat mengasihi sebuah kehidupan yang jujur. Anda adalah orang yang benar. Tadi saya bilang, dilihat orang atau tidak dilihat orang, biar kita menjadi orang yang benar. Amin, amin. Lalu yang berliku-liku arti ketiga apa? Kompromi dengan dosa, ini pasti. Demi sebuah keuntungan pribadi, dia lewatkan aja kebenaran firman Tuhan. Itu kefasikan. Dia kompromi dengan sedikit kan gak apa-apa. Sedikit-sedikit kan gak apa-apa. Saudara, kalau kita membiarkan sesuatu yang sedikit itu bisa menghancurkan rencana Tuhan buat hidup kita. Karena itu biar hari ini kita mesti tegas. Kita harus menjadi orang yang tegas kepada dosa. Sedikit, sekecil apapun itu bisa merusak sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ya, saya pernah satu saat diundang oleh kakak saya untuk makan makan sop merah. Ya, dia lagi masak sop merah. Saya diundang untuk datang ke rumahnya. Lalu saya makan dari jauh sop merah, baunya wah luar biasa. Dan saya langsung ambil mangkok, saya taruh itu sop merah lalu saya makan. Begitu saya makan, saya kaget karena rasanya agak sedikit ada minyak gasnya. Kok rasanya ada minyak gas? Pak Yudi kok tahu? Dulu pernah minum minyak gas? Ya mungkin saya. Bau-baunya kan kelihatan. Ya, waktu saya makan tuh kok bau begini ya. Saya bilang, kok agak rasanya kok ada kayak minyak gas begitu. Oh dia coba. Aduh, dia bilang, aduh ini pasti ketetesan nih tadi. Waduh, tadi ini ketetesan. Jadi adonan satu panci itu tiba-tiba jadi berubah rasanya karena ketetesan. Ketetesan itu berarti sedikit. Kalau bior itu banyak, betul enggak? Ini ketetesan satu tes gitu aja. Satu aja, kecil satu tetes minyak itu aja, sedikit aja. Itu bisa merusak semua adonan. Sama dengan kalau kita sedikit aja kompromi dengan dosa, menurunkan standar firman sedikit aja. Makanya sedikit itu kalau kita biarkan itu bisa merusak semua rencana Allah dalam hidup kita. Karena itu dibutuhkan sebuah ketegasan hari ini. Kalau Anda tahu ini jalan menuju kepada kesesatan, jalan menuju kepada dosa, jangan sekali-kali izinkan iblis itu ya masuk sedikit aja di rumah kita. Jangan izinkan iblis itu merusak semua rencana Allah dalam hidupmu dan hidupku. Untuk itu perlu sebuah ketegasan. Amin. Jalan lurus tidak berliku-liku. Jalan lurus hidup kita tegas kepada dosa. Amin. Karena itu biar hidup kita hari ini menjadi kehidupan yang memiliki jalan yang lurus di dalam kebenaran. Jangan berbelok-belok. Jangan berliku-liku. Jangan mencoba untuk menurunkan standar firman Allah demi keuntungan pribadi. Karena itu justru yang akan mengintimidasi hidup Anda. Dosa itu akan membuatmu kehilangan yang namanya damai sejahtera di hidup kita. Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, coba ayat ke-10 sekarang. Ayat 10. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Kenapa saudara orang fasik itu terintimidasi hidupnya? Intimidasi itu sangat dekat dengan kefasikan. Kenapa? Karena ketika orang ini membangun kefasikan dalam hidupnya, sebenarnya dia sedang membangun lubang untuk kejatuhannya sendiri. Kenapa saya bilang lubang kejatuhan? Karena begini, tangan Tuhan tidak akan pernah memberkati sebuah kefasikan. Bahkan kata Alkitab, kefasikan itu dibenci oleh Tuhan. Dan ini yang membuat kita itu ketika kita menghidupi kefasikan, kita itu seperti menggali lubang dan kita akan jatuh di dalamnya. Itu sama dengan gitu loh. Waktu kita mengerti kebenaran tapi kita menolak kebenaran lalu memilih hidup dalam gelap.
Memilih hidup dalam dosa padahal firman Allah sudah kita dengar. Firman Allah mengingatkan kita, firman Allah menuntun hidup kita. Tapi kita lebih memilih untuk menempuh jalan kita sendiri yang kita anggap baik dan cepat dan menghasilkan. Untuk jalan itu kita kompromi dengan dosa. Maka kita sedang membangun sebuah lubang. Dan lubang itulah akan membuat kita jatuh sendiri ke dalamnya. Sudah ada sebuah jerat yang dipasang oleh iblis. Dan ini bahayanya kalau kita jatuh di lubang itu. Lubang ini bicara soal yang namanya kutuk karena dosa. Itu bukan hanya pada generasi Anda. Itu bisa sampai kepada generasi berikutnya. Makanya jangan heran kalau kita bisa melihat kalau ini tidak pernah diputuskan segera. Saudara, contoh di dalam perceraian. Saudara, perceraian ini dosa yang Tuhan benci. Dan kalau tidak pernah diputuskan, dosa itu akan terus berlanjut. Dosa itu selalu mengandung kutuk di dalam hidup kita. Makanya perlu orang segera datang kepada Tuhan untuk hidupnya ini dipulihkan. Nah, kutuk itu akan berlanjut bukan hanya pada generasi Anda, tapi generasi-generasi berikutnya. Nah, ini yang paling gak enak. Kenapa? Karena generasi-generasi berikutnya di setelah kita, keturunan-keturunan kita, itu kena imbas daripada dosa kita. Itu namanya kutuk. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk mematahkan kutuk itu. Sehingga hari ini kita boleh berkata kepada Tuhan bahwa aku ini mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sehingga kutuk itu tidak akan pernah bisa sampai kepada anak cucuku. Ya, selesai di hidup saya ini sudah selesai. Dan hidup saya dipulihkan oleh Tuhan. Justru ketika setelah saya, anak cucu saya akan menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu jangan membangun lubang kejatuhanmu sendiri. Hati-hati. Setiap kita harus hati-hati. Alkitab mengingatkan supaya jalan kita ini menjadi jalan yang lurus. Supaya hidup kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi lubang yang arti lubang tadi membangun lubang pertama adalah kutuk. Lubang yang kedua apa? Ini yang gak enak juga. Apa? Kita itu kehilangan yang namanya kehadiran Tuhan buat hidup kita. Kefasikan dosa itu yang membuat kita ini merasa jauh dari Tuhan. Mengintimidasi sehingga kita ini mau datang kepada Tuhan. Ada sebuah perasaan bersalah, gak enak sama Tuhan. Itu perasaan intimidasi. Pernah gak Anda ketika Anda habis melakukan dosa tiba-tiba. Apalagi habis melakukan dosa ya tiba-tiba Anda kepingin doa rasanya perasaan tidak layak gitu. Perasaan tidak layak yang bukan tidak layak karena kita ini merasa dikasih, bukan, tapi karena merasa tidak layak itu karena kita membenci diri kita karena dosa itu. Nah, itu yang menyerang balik kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari kalau kita nggak cepat menyadari bahwa kasih Tuhan itu tetap menerima apapun keadaan kita, ya kalau kita nggak menyadari itu maka semakin hari semakin jauh. Kehidupan doa kita semakin jauh. Kita mulai meninggalkan hadirat Tuhan makin lama akhirnya kita menjadi orang yang betul-betul ditangkap oleh iblis. Karena itu jangan sampai ini terjadi. Saudara, kalau kita sempat jatuh di dalam dosa, saya doakan supaya kita nggak cepat jatuh dalam dosa. Kalau bisa, ya kalau sampai pun harus jatuh karena situasi karena ada nggak kuat. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan hatimu. Jangan izinkan iblis untuk mengintimidasimu. Percayalah bahwa kalau kita mengaku dosa, Tuhan itu adil dan setia. Dia pasti mengampunimu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Amin. Datanglah kepada Tuhan dengan hatimu. Ini yang tidak boleh pergi dari hidup kita. Apa itu? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak boleh pergi dari hidup kita. Amin. Lubang yang ketiga apa? Ya, yang ketiga jelas kehidupan yang sia-sia. Waktu Anda tinggal dalam kefasikan, hidup ini kehilangan arah. Hidup kita menjadi sia-sia, tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Kita tuh kehilangan tujuan hidup kita. Hidup kita menjadi sia-sia. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan menciptakan hidup Anda dan saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kefasikan itu yang mengambil tujuan itu. Sehingga kita menjadi orang yang sia-sia. Tapi hari ini ada berita baik kata Alkitab. Darah Kristus ya telah menebus hidup kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Saya percaya Tuhan pasti memulihkan kita. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar 3 hal. Kenapa intimidasi itu mendekati. Atau saya tulis begini. Intimidasi itu menghampiri kefasikan.
Karena di dalam kefasikan itu tidak ada makanan apapun. Ya, tidak ada makanan yang kita bisa bagikan kepada orang lain secara rohani. Hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itu yang membuat kita itu terintimidasi oleh karena keadaan kita sendiri. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah jalannya berliku-liku. Kefasikan itu membuat jalan kita berliku-liku. Kita menjauh dari apa yang benar, apa yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, kefasikan itu menggali lubang. Dan di situ, di lubang yang sama itulah kita akan jatuh. Karena itu saudara, biar pagi hari ini mari kita berkata, Tuhan, aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Aku mau menjauh dari namanya kefasikan. Orang yang hidup benar, maka ini yang mendekat. Apa itu? Damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Orang yang menjauh dari kefasikan, justru yang menghampirinya adalah kekuatan hidup yang diperbarui setiap hari. Damai sejahtera, sukacita. Bukankah hidup seperti ini yang kita idam-idamkan? Bahwa kita mau hidup di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera bukan hanya waktu kita tidak ada masalah. Damai sejahtera itu justru dipakai atau berfungsi dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah. Makanya di situasi yang seperti ini, izinkan damai sejahtera Allah itu menguasai hidup kita. Sehingga waktu Anda mengalami persoalan, Anda bisa tetap tenang. Karena kita tahu satu, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Karena itu jangan takut menghadapi apapun. Selama hidup kita ini benar, selama kita ini berjalan dalam kebenaran, memilih untuk hidup yang benar, maka damai sejahtera itu tidak pernah meninggalkanmu. Dan itu yang membuat kita tetap kuat. Karena apa? Intimidasi tidak akan menghampirimu. Karena kebenaran itu mendatangkan damai sejahtera. Kan itu biar pagi hari ini, mari kita hampiri Tuhan sekali lagi. Kalau ada orang-orang yang berkata, Tuhan ampuni, aku ini orang yang munafik. Aku ini orang yang berpura-pura. Ada banyak dosa-dosa tersembunyi yang rapi aku simpan, orang lain tidak tahu. Tapi hari ini aku tahu, Tuhan Engkau tahu. Makanya aku mau datang dengan kehancuran hatiku. Aku mau datang dengan apa adanya dalam diriku, transparan. Tuhan lihat hidupku. Dan saya percaya kalau sampai hari ini, pagi ini, kalau Tuhan masih bisa menudingkan jarinya kepada kita, bukan menghakimi kita, bukan. Justru Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya buat hidup kita. Karena lewat teguran firman Allah, Tuhan pingin hidup Anda menjadi lebih baik. Hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu izinkan Tuhan berbicara, izinkan Roh Kudus berbisik di hatimu lewat firman Allah yang baru kita dengar ini. Biar Anda tidak tinggal dalam kefasikan, tapi Anda hidup di dalam kebenaran. Dan nama Tuhan ditinggikan lewat hidupmu. Maka damai sejahtera, sukacita, kekuatan hidupmu akan diperbaharui. Persoalanmu tidak akan pernah bisa merebut namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan ada di hati dan hidup Anda. Kan itu biar pagi hari ini, mari kita katakan ini di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sekali lagi mari katakan, hanya ini Tuhan. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara, sebentar kita akan doakan untuk semua permohonan doa yang telah masuk. Saya mau berdoa sekali lagi untuk orang-orang yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau dipulihkan hatiku. Ampuni hari-hari ini atau selama ini aku hidup dalam kefasikan. Tapi biar firman-Mu pagi hari ini mengubahkan aku. Aku mau hidup dalam kebenaran. Kebenaran tidak boleh didikte oleh persoalan yang aku alami. Sehingga dengan demikian baik atau tidak baik keadaanku, aku mau terus hidup di dalam kebenaran. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat pagi ini. Ampuni kefasikan kami. Kami mau hidup benar, kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami kepadamu, ampuni dosa kami. Dan selama ini kami simpan rapi, gak ada orang yang lain yang tahu. Tapi pagi ini kami tahu, Tuhan Engkau tahu. Engkau memperingatkan kami. Hari ini Engkau yang berbicara buat kami. Itu tanda, kalau sampai hari ini Engkau masih menegur hidup kami, tanda Tuhan Engkau masih mengasihi kami. Karena itu kami mau membawa hati kami di dalam pertobatan kami, ampuni dosa kami. Kami mau berbalik dari jalan yang jahat, supaya hidup kami tidak terintimidasi oleh karena kefasikan. Tapi hidup kami penuh dengan damai sejahtera oleh karena kehadiran Tuhan di hidup kami. Oleh karena kebenaran yang kami hidupi. Karena itu hamba berdoa hari ini, Tuhan Kau pulihkan setiap orang-orang yang mengangkat tangannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan bagi ini. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya mau berdoa bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun Anda seorang Kristen, tapi selama Anda menjadi orang Kristen, Anda tidak pernah berdoa secara khusus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Justru karena itu hidup Anda penuh dengan kefasikan, kekristenanmu biasa. Cuma levelnya agama saja. Tapi hidup kita gak pernah berubah. Tapi pagi hari ini, ketika Anda mungkin mendengar firman Allah ini, Anda berkata, aku perlu Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia ingin menyelamatkanmu. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu dan tirukan doa saya pagi ini. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, memohon ampun atas dosaku. Ampuni kesalahanku. Pagi ini, aku membuka hati untuk Tuhan Yesus masuk di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Dan aku percaya hari ini aku diselamatkan. Aku percaya hari ini dosaku diampuni. Dan aku telah berpindah dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin, amin, amin. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk semua permohonan doa yang telah masuk. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk orang-orang yang sakit dulu. Orang yang sakit ya kanker paru-paru. Di dalam nama Yesus aku kutuki kanker ini menjadi kering sekarang. Dalam nama Yesus aku tolak segala penyakit ini keluar dari tubuh ini. Dalam nama Yesus. Dan kanker ini telah hilang sekarang ini. Sebab darah Yesus telah memulihkan, menyembuhkan orang ini. Terima kesembuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus paru-paru menjadi sehat dan normal kembali. Dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang sakit tidak di tulang bagian belakangnya ini. Anda pernah jatuh atau tertumbuk sesuatu sehingga ketika Anda jalan tuh rasa sakit, rasa nyeri. Aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus rasa sakit hilang dan aku perintahkan untuk tulang-tulang itu menjadi normal, kuat kembali. Dalam nama Yesus terima kesembuhan ini. Yang kedua, aku berdoa untuk orang-orang yang hari ini mengalami persoalan di dalam hutang piutang, yang terlibat dalam hutang. Oh, aku berdoa ya Tuhan, ampuni dosa kami.
karena mungkin keserakaan, salah mengatur keuangan, dan salah di dalam keputusan. Ampuni kami waktu yang lalu. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Kau pulihkan keadaan orang-orang yang terlilit utang ini. Aku berdoa dengan cara Tuhan, maka hutang demi hutang akan dilunasi dengan cara Tuhan. Dengan keajaiban. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati dan memulihkan keadaanmu. Terima di dalam nama Yesus. Orang yang hari ini yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, baik dosa keturunan atau terikat dengan roh-roh jahat, orang-orang yang terikat dengan perjanjian okultisme, dalam nama Tuhan Yesus aku tolak kuasanya dari roh-roh jahat, keluar, tinggalkan orang-orang ini dalam nama Yesus. Aku minta Tuhan Kau yang melepaskannya sekarang di dalam nama Yesus, dan hatinya penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Ada beberapa orang yang hari ini Anda mengalami sebuah sakit yang bukan karena penyakit, tapi karena perjanjian dengan kuasa kegelapan. Ada sakit-sakit tertentu di mana di masa-masa tertentu, nggak sepanjang tahun atau sepanjang hari, tapi ada waktu-waktu tertentu Anda merasa agak di kepala ini agak rasa sakit, kayak pusing, tapi pusingnya ini pusing yang begitu sakit yang begitu parah, dan Anda sangat terganggu dengan itu. Itu datang dengan tiba-tiba, dia akan hilang sendiri, tapi tiba-tiba datang lagi. Ada hal di mana karena satu yang salah, perjanjian dengan roh-roh jahat. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Iblis, lepaskan tanganmu dari orang ini. Dalam nama Yesus, pusing itu tidak akan pernah datang lagi. Sebab darah Kristus telah mengalir, telah ada dalam kehidupan orang ini. Dan orang ini telah mengalami kesembuhan. Sekarang terima di dalam nama Tuhan Yesus kelepasanmu. Dalam nama Yesus. Anda juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Hari ini ada hubungan suami istri yang mulai retak. Bahkan ada beberapa orang yang memutuskan untuk cerai. Oh, aku berdoa dibatalkan perceraian ini. Dalam nama Yesus. Biar anggur yang baru itu kembali ada dalam keluarga ini. Dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang saya melihat ada seorang bapak yang hari ini hatimu gusar. Karena Anda mendapati tiba-tiba di HP daripada istrimu ternyata ada chat dengan laki-laki lain, dan Anda hari dibakar dengan api cemburu. Karena situasi Anda kehilangan damai sejahtera, oleh karena itu Anda marah, dan Anda bahkan mungkin sempat berpikir untuk bercerai, meninggalkan istrimu karena Anda mendapati, memerkoi tentang hubungan yang lain antara istrimu dengan orang lain. Bapak, kita ini lagi dalam situasi kayak begini, jangan terburu-buru memutuskan apa-apa. Bapak, saya berdoa supaya hari ini hatimu tetap tenang. Tuhan sanggup pulihkan. Mungkin ada yang perlu diperbaiki di dalam komunikasi sehingga yang hilang itu dipulihkan kembali. Sekarang saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, minta Tuhan Kau pulihkan komunikasi ini dalam nama Yesus. Supaya Bapak ini tetap tenang, tidak terburu-buru marah dulu, tidak terburu mengambil keputusan untuk cerai, tetapi biar hatinya dulu tenang. Dan hamba berdoa Tuhan pulihkan keluarga ini, sehingga keluarga ini akan kembali harmonis oleh karena Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini karena Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dan mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan kita, katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar Kau memberkati kami semua yang hari ini menyaksikan secara langsung IG Live ini. Tuhan, Kau memberkati dengan berkat yang melimpah oleh karena kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Dan orang-orang yang akan nanti menyaksikan acara ini selanjutnya di dalam rekaman ini, Tuhan memberkatinya juga. Sehingga hidup kami adalah kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Hidup kami adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, itu yang terus kami hidupi. Dan Tuhan Kau yang memimpin kami sepanjang hari ini. Biar sukacita Allah melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Karena itu saya berharap, berdoa supaya Anda tetap semangat, bisa mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu. Dan kita akan terus mendengar kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Allah hidup dalam kehidupan kita. Untuk itu, sampai ketemu besok pagi, hari Rabu jam 6 pagi. Ya, di acara Kurenungkan Firman-Mu di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Saya percaya ada banyak firman Allah yang akan memberkati hidup kita. Karena itu selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Bye-bye.